Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Teori Akuntansi yang diampu oleh Bapak Dr. Pujiono SE AKMSI. Materi yang akan kami presentasikan yaitu berjudul Perumusan Teori Akuntansi Pendekatan Regulatoris. Hakikat standar akuntansi. Standar akuntansi adalah pedoman yang mengatur pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan. Berfungsi untuk memastikan transparansi, konsistensi, dan akuntabilitas laporan keuangan. Tujuan standar akuntansi. 1. Menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pemangku kepentingan. 2. Memudahkan perbandingan laporan keuangan antar perusahaan. 3. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Prinsip dasar dalam standar akuntansi. 1. Prinsip pengakuan. Kapan suatu transaksi harus diakui dalam laporan keuangan? 2. Prinsip pengukuran. Bagaimana nilai suatu transaksi ditentukan? 3. Prinsip penyajian. Bagaimana informasi keuangan disajikan dalam laporan? 4. Prinsip pengungkapan. Informasi tambahan yang perlu disertakan untuk transparansi. Selanjutnya ada standar akuntansi. Yang pertama, menggunakan terminologi yang tepat sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua, menyesuaikan dengan kerangka konseptual yang digunakan, misalnya IFRS dan PSAK. Yang ketiga, memahami tujuan dan ruang lingkup standar sebelum menerapkannya. Yang keempat, menghindari interpretasi yang bias atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, di sini saya menjelaskan implikasi ketepatan dalam standar akuntansi. Yang pertama, kesalahan dalam laporan keuangan yang menyebabkan salah tafsir bagi pengguna laporan. Yang kedua, ketidakkonsistenan dalam pelaporan, sulit dibandingkan dengan perusahaan lain. Yang ketiga, dampak hukum dan regulasi, berisiko dikenai sanksi dari otoritas keuangan. Yang keempat, menurunnya kredibilitas perusahaan, kepercayaan investor dan stakeholder berkurang. Selanjutnya di sini saya menjelaskan contoh penerapan standar akuntansi, yaitu contoh yang pertama, pengakuan pendapatan. Berdasarkan IFRS 15 atau PSAK 72, pendapatan diakui ketika entitas memenuhi kewajiban kinerja dalam kontrak, yaitu contohnya perusahaan jasa mengakui pendapatan setelah layanan diberikan, bukan saat pembayaran diterima. Selanjutnya ada contoh yang kedua, pengukuran aset PSAK 16 atau aset tetap. Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar setelah revaluasi, yaitu contohnya tanah yang dibeli dengan harga 1 miliar dan mengalami kenaikan nilai menjadi 1,5 miliar setelah revaluasi. Selanjutnya mengenai tujuan penetapan standar. Penetapan standar akuntansi merupakan keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan berbagai pihak, sehingga tidak hanya bersifat teknis tetapi juga merupakan pilihan sosial. Jika standar ditetapkan berdasarkan kesejahteraan sosial, dapat timbul pertanyaan mengenai legitimasi badan penyusun standar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tepat dalam kebijakan akuntansi. Terdapat 3 pendekatan utama yang dapat digunakan adalah: yang pertama, pendekatan ketepatan penyajian. Pendekatan ini berfokus pada penyajian laporan keuangan yang netral, objektif, dan tidak berpihak kepada pihak tertentu. Tujuannya adalah memastikan bahwa standar yang ditetapkan benar-benar memberikan informasi yang akurat, transparan, dan relevan bagi pengguna laporan keuangan. Dalam penerapan pendekatan ini, standar akuntansi harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu, yang pertama, menyediakan informasi yang dapat dipercaya dan diverifikasi. Lalu yang kedua, memfasilitasi pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan. Yang ketiga, menghindari bias dalam penyusunan laporan keuangan. Jika informasi yang diberikan dalam laporan keuangan sudah benar, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka tanggung jawab pengambilan keputusan sepenuhnya berada pada pengguna laporan tersebut. Yang artinya pendekatan ini mengutamakan aspek penyajian informasi yang akurat dan tidak menekankan pada dampak sosial atau ekonomi mungkin terjadi akibat penerapan standar akuntansi.
Selanjutnya yaitu pendekatan konsekuensi ekonomi. Pendekatan konsekuensi ekonomi ini mendukung pengambilan standar yang nantinya akan memberikan konsekuensi ekonomi yang jauh lebih baik daripada konsekuensi ekonomi yang buruk. Pembuat kebijakan akuntansi ini harus mampu memberikan informasi yang akan mengarah pada keputusan para pengguna informasi. Jika yang dicari itu adalah sasaran pengukuran yang akan berorientasi kepada pengguna, maka pembuat kebijakan akuntansi tersebut harus memberikan sebuah informasi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan kepada para pengguna. Dalam hal ini, secara praktis, para pembuat kebijakan tersebut yang akan bertindak selaku pembuat keputusan. Adanya pendekatan ini, standar yang berlaku Sekian, yaitu terima kasih standar dari yang kelompok memiliki dampak kami. baik atau Mohon positif maaf bagi apabila sosial. terdapat salah dan kata. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah Wassalamualaikum pendekatan warahmatullahi kritikal interpretatif. Nah, pendekatan ini memiliki pendapat bahwa laporan keuangan seharusnya digunakan sebagai suatu instrumen perubahan sosial dan bahkan pada suatu perubahan sosial yang radikal. Hal seperti ini timbul karena adanya kesadaran bahwa dalam kebijakan akuntansi yang pada dasarnya adalah sesuatu hal politik jika dilihat mereka beroperasi atau bekerja untuk kebaikan para pengguna dari beberapa kelompok yang lainnya.